tidak ada yang dipotong. Jadi Gimana? Include. diinkludkan ke bulan berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Jadi diinkludkan ke sana untuk pembayaran yang telat beberapa bulan yang ditahan gitu loh. Iya, berarti kan Dan tetap harus bayar kan hutangnya. Hutang harus hutang. baras. Iya, betul. Enggak. Namun ada juga Bu yang seperti ini Bu, si A dan si B. Si A membuat kontrak untuk si B untuk membelikan barang, untuk menyuplai barang ke si A. Tapi dalam kontrak si A menyebutkan bahwa kecuali ada pengecualian terjadinya suatu bencana alam, begitu Bu. Ya. Jadi begini, si B melakukan pembelanjaan di luar negeri. Dalam perjalanan barang, pesawat itu meledak gitu Bu, atau pengangkut barang itu tenggelam ke laut. Nah, di sini apakah juga menggugurkan one prestasi begitu maksud saya Bu? Ya, kalau barang-barang tertentu yang ditentukan oleh undang-undang harus nggak harus sih ya, asuransi itu kan sifatnya kan bukan wajib, kecuali asuransi ekspor impor itu wajib di undang-undang perdagangan ya. Nah itu kita akan ditawarkan kalau kita keluar negeri, terus kita bawa ke Indonesia lagi, bawa barang-barang tertentu, itu nanti kita ditanya, ini barangnya mau diasuransikan nggak? Jadi pilihannya ke kita. Kalau kita pilih tidak, ya apapun yang terjadi dengan pesawat itu, barangnya hilang, barangnya rusak, itu ya tidak bisa di-cover asuransi, gitu ya. Ini bukan perjanjian hutang piutang kalau ini, tapi proteksi. Nah, yang namanya proteksi itu hak ya, hak. Boleh menggunakan, boleh tidak, kecuali undang-undang menentukan lain. Nah, misalnya undang-undang perdagangan, bahwa setiap kegiatan ekspor impor harus harus bayar asuransi ekspor impor itu wajib. Jadi kalau nggak bayar asuransi ekspor impor, kita nggak bisa ngirim barang ke luar negeri, gitu ya. Saya dulu waktu kuliah itu sambil bekerja juga di perusahaan ekspor impor, produknya itu kayu jati. Waktu saya di Malaysia ya. Nah, jadi kami sering kirim barang itu ke Belanda, ke Saudi Arabia gitu ya. Nah, itu kita pasti ya harus ikut asuransi ekspor impor. Tapi ada pilihannya. Ada pilihan, preminya mau siapa yang bayar? Gitu ya. Apakah eksportir atau importir atau bagi dua? Itu kesepakatan itu. Nah, itu yang namanya kesepakatan gitu ya. Nah, jadi bila undang-undang menentukan lain ya kita ikutnya undang-undang gitu. Ada lagi yang mau ditanya berkaitan dengan bentuk-bentukan prestasi? Saya Bu, izin nanya Bu. Silakan, Mas Ahmad. Bu, izin nanya Bu, kalau salah satu pihak yang melakukan prestasi tersebut meninggal dunia, katakanlah di sini debitur, apakah prestasi tersebut batal demi hukum atau dialih fungsikan ke pewaris dari debitur tersebut? Ya, disebutkan dalam perjanjian hutang piutang. Tapi kalau dalam perjanjian hutang piutang Islam, gitu ya, perjanjian hutang piutang Islam, karena memang akadnya itu bukan akad komersial, melainkan akad sosial, maka ketika debitur meninggal sebelum hutangnya lunas, itu ahli waris tidak punya kewajiban untuk melunasi hutang dari pewaris, gitu ya. Pewaris itu kan nggak selalu orang tua kan. Kalau misalnya anak meninggal, anaknya punya harta, itu kan orang tuanya ahli waris, gitu ya. Pewaris itu nggak harus orang tua, gitu ya. Dan jadi kalau dalam Islam
kalau debiturnya meninggal, maka ya bukan kewajiban ahli waris. Ini ada terjadi kekeliruan juga ya di masyarakat kita, di mana masyarakat itu sudah terlanjur menjustifikasi kalau orang tua meninggal punya hutang tuh anaknya wajib bayar. Bukan seperti itu. Anaknya tidak punya kewajiban untuk membayar hutang pewaris. Tapi kalau dia mau berbakti sama orang tuanya, itulah saatnya untuk menunjukkan baktinya sebagai anak dengan membayarkan hutang orang tuanya. Tapi untuk kewajiban tidak. Apalagi kalau anaknya tidak mampu. Gitu ya. Ini akad sosial, akad untuk menolong. Hutang piutang itu dalam Islam akad untuk menolong orang. Nah, jadi kalau hutangnya itu kemudian harus ditanggung oleh ahli waris, sedangkan ahli warisnya tidak mampu, ini sudah bukan akad tolong-menolong lagi, menjadi akad komersial malah gitu ya. Nah itu. Jadi memang kewajiban juga kalau ada yang meninggal itu ahli warisnya berbicara di dimanapun bisa ya, apalagi dengan teknologi sekarang kan bisa pakai WhatsApp gitu ya, ke grup-grup yang diikuti oleh yang bersangkutan yang meninggal, itu mohon dimaafkan kesalahan anak saya misalnya gitu ya. Nah itu apabila ada hutang piutang yang belum dilunasi oleh anak saya, bisa menghubungi saya misalnya gitu. Nah itu berarti orang tuanya berniat untuk membayarkan hutang anaknya. Gitu ya. Tapi kalau kita sendiri, misalnya ya, si A meninggal, A-nya masih punya hutang sama si B. B-nya nagih-nagih ke orang tuanya, itu dia sebetulnya nggak punya hak tagih tuh. Gitu ya. Baik. Ya. Tapi ya, Mas Ahmad. status hukumnya seperti apa, Bu? Apakah batal demi hukum atau dialihfungsikan ke pewarisnya? Kalau menurut hukum positif di Indonesia, dalam hal ini hukum perdata. Ya, kalau hukum positif di Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan, apabila debitur itu meninggal dunia, maka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dengan pihak debitur, itu pilihannya ada dua. Satu, menyeret pihak ketiga ke dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Pihak ketiga berarti penjamin. Gitu ya. Yang kedua, melelang aset yang dijadikan agunan pada saat kesepakatan hutang piutang itu dibuat. Nah, jadi begitu. Pinjaman itu, kalau dalam Undang-Undang Perbankan kan ada dua. KTA, kok mati lagi ya? Sebentar. Oh, enggak. Nah, KTA, kredit tanpa agunan, dengan kredit dengan jaminan. Ini sebetulnya nanti kan belajarnya di hukum perbankan. Karena di Undang-Undang Perbankan yang baru, dibedakan antara agunan dengan jaminan. Saya nggak mau bahas ini karena nanti kita nggak selesai bahas hukum kontrak, gitu ya. Nah itu nanti ada lagi. Saya ini sekilas saja ya. Jadi di Undang-Undang Perbankan yang baru itu dibedakan antara agunan dengan jaminan. Nah, perbankan itu mengeluarkan skema kredit tanpa agunan dengan pinjaman dengan jaminan. Nah, jadi jangan berpikir bahwa gini, oh kredit tanpa agunan aman dong. Nggak ada barang yang harus saya serahkan ke bank, gitu kan? Memang tidak, tapi tetap ada jaminannya sebetulnya, gitu ya. Jaminannya itu personal guarantee. Bank nggak akan mau kok memberikan pinjaman kalau personal guarantee-nya nggak ada.
atau corporate guarantee-nya nggak ada. Memang nggak pakai agunan, tapi slip gaji kita jadi jaminan tuh. Gitu ya. Jadi Oke, paham. yang jelas enggak. Bank itu gini, bank itu pelaku usaha. Gitu ya. Tidak ada pelaku usaha yang mau usahanya rugi. Jadi dibuatlah mekanisme skema dengan dengan trik-triknya, gitu ya, supaya pelaku usaha itu tidak rugi. Ya bank kan nggak mau rugi. Contoh nih kartu kredit, limitnya 50 juta. Begitu 50 juta, itu kan kalau bayar cicilan kartu kredit kan ada bunganya tuh, ya kan? Kalau terlambat bayar ada denda, gitu. Begitu 50 juta, limitnya nggak bisa dipakai lagi kartu kreditnya. Kalau mau pakai lagi, harus bayar lunas, beserta bunga dan denda, gitu ya. Nah, sebetulnya ketika 6 bulan setelah kartu kredit itu tidak dibayar, kredit macet oleh pemegang kartu kredit, itu udah diambil alih asuransi semua. Tapi apakah bank berhenti menagih? Tidak. Tetap ditagih. Gitu ya. Bahkan disertai dengan iming-iming. Kalau Bapak bayarnya sebelum April, kami berikan keringanan 50%. Wah, siapa yang nggak mau lunasin 50%? Gitu kan? Kami kasih potongan yang tadinya Bapak utangnya dengan bunga-bunganya itu 80 juta, limitnya 50. Karena ada bunga, ada denda, jadi 80 juta kan. Nah, kalau sebelum April Bapak lunasin, itu cuma ngelunasin 40 juta aja, Pak. Wah, yang nasabah debitur pemegang kartu kredit, wah ini saya untung 40 juta. Untung dari mana? Banknya yang untung. Orang udah di cover asuransi semua, 40 juta itu keuntungan dia. Ya, pelaku usaha nggak ada yang mau rugi. Itu aja sih prinsipnya. Dan bank itu pelaku usaha dengan produk jasa perbankan, produk jasa keuangan. Gitu ya. Nah, kita bahas 1267 ya. 1267. 1267 ini kalau ada kalau salah satu pihak wan prestasi, berarti ada pihak lain yang menderita kerugian. Udah pasti itu. Salah satunya tidak menepati janji. Berarti ada pihak lain yang menderita kerugian. Nah, yang menderita kerugian ini diberikan kemungkinan gugatan oleh 1267. Tinggal pilih salah satu. Nah, ini kemungkinan gugatannya ada 5. Yang pertama, pemenuhan perikatan. Saya kasih contoh ya. Perjanjian jual beli yang saya beli mesin cuci tadi 4 oleh LG. Udah ditransfer, kemudian 4 hari kemudian baru dikirim. Berarti saya menuntut LG harus di ini dong, janjinya harus dipenuhi. Tetap dikirim 4 mesin cuci. Entah apa dia alasannya gitu ya. Nah, ya alasan-alasan itu tidak merubah bahwa dia sudah wan prestasi gitu. Saya tuntut LG untuk memenuhi perikatan. Ya, tentu saja tidak melalui pengadilan dulu ya. Gitu. Tapi kalau melalui pengadilan juga sama. Pemenuhan perikatan gugatannya. Yang kedua, pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. Sama juga kalau saya bawa ke pengadilan juga gitu. Tapi saya nggak mau ke pengadilan. Karena saya tahu beracara perdata di Indonesia itu
tidak sesuai dengan asas hukum acara perdata Indonesia. Salah satu asas acara perdata Indonesia itu kan cepat, mudah, sederhana. Tapi ini asasnya baru sebatas cita-cita gitu, belum terlaksana. Nah, ya, acara perdata kita ini sampai sekarang kebalikannya dari cepat, murah, sederhana. Saya nggak mau ke pengadilan lah, gitu ya. Selesaikan aja dengan musyawarah mufakat. Nah, saya bilang ke LG, ini sudah terlambat 4 hari. Mesin cuci ini, 4 mesin cuci ini yang kapasitasnya 5 kilo, itu mau saya gunakan untuk usaha laundry saya. Jadi dengan LG ini 4 hari nggak ngirim, saya tidak bisa menjalankan bisnis saya selama 4 hari. Ini sudah banyak nih pelanggan yang lari. Ambil lagi dia laundrynya. Kelamaan, gitu ya. Dia ngambil lagi laundrynya. Sehingga saya menderita kerugian 4 hari itu, saya rugi 50 kilo. Konsumennya ngambil cucian tuh 50 kilo. Jadi LG, karena saya sudah transfer, Anda tetap kirim mesin cucinya 4, tapi saya minta ganti rugi. 50 kilo cucian saya, yang harusnya saya dapat keuntungan dari situ, malah saya rugi. Sudah saya nggak dapat keuntungan, pelanggan saya hilang, gitu kan? Nah, kalau pelanggan hilang itu gugatannya imaterial, kalau ke pengadilan ya. Nah, kemudian saya kalkulasi. Sehari itu, 4 hari itu 50 kilo hilang. Itu paling kecil sebetulnya ya, kalau laundry yang dipercaya konsumen, karena kinerjanya bagus, itu sehari itu bisa 50 kilo. Ini 4 hari 50 kilo gitu. Bayangkan kalau sehari 40 kilo, sehari 50 kilo, berarti 4 hari ruginya kan 200 kilo. Saya minta ganti rugi. Sekilo cucian itu 7.000. Berarti LG harus ganti tuh. Gitu ya. 7 kali 50 kilo kali 4 hari. Ganti. Itu kalau gugatannya disertai dengan ganti kerugian. Kalau ke pengadilan gimana? Sama. Harus dirinci. Kerugiannya itu harus dirinci. Malah kalau kita tidak mencantumkan nominal rupiah ganti ruginya, gugatan kita NO nggak diterima sama tidak diterima sebelum sidang, itu nggak diterima. Jadi gugatan perdata wajib ada nominal rupiah, gugatan ganti kerugiannya. Dan menghitung gugatan ganti rugi itu tidak boleh kurang, tidak boleh dilebih-lebihkan. Harus sesuai dengan apa yang diderita oleh penggugat. Kalau mau lebih-lebih itu di gugatan imaterial. Kalau gugatan imaterial itu tidak ada batasan nominalnya. Jadi kalau misalnya 7 kilo dikali 50 kilo dikali 1 hari. Jadi kalau 4 hari berapa tuh? 200 kilo kali 7.000. Berapa tuh? 200 kilo kali 7.000. 14 juta ya? Benar nggak sih? Saya nggak pakai kalkulator. Iya betul, Bu. Ya, 14 juta saya rugi. Ya udah, nulis di gugatannya 14 juta. Gugatan imaterialnya nggak ada batasan. Wah, imaterial udah pelanggan saya hilang tuh. Itu pelanggan udah 5 tahun itu nyucinya di sini terus. Imaterial kan nggak bisa dihitung gitu loh dengan nominal rupiah. Itu yang pelanggan yang satunya itu udah 3 tahun langganan tuh. Dia nggak pernah ke laundry yang lain.
Ya, gitu ya. Jadi gugatan imaterial 1 miliar. Ya terserah penggugat. Gitu kan? Nah, itu ya. Jadi nggak boleh kalau imaterialnya boleh terserah. Nanti majelis hakim yang menilai layak atau tidak, belum tentu juga dikabulkan 1 miliar, gitu ya. Paling-paling nanti 1 miliar, gugatan imaterial 10 juta. Jadi dari 1 miliar ke 10 juta. Ya, itu majelis hakim sudah menilai, gitu ya. Baik. Yang ketiga, ganti kerugian. Tadi yang pertama kan pemenuhan perikatan. Yang kedua, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. Mesin cucinya tetap dikirim, tapi saya minta ganti rugi. Bisnis saya nggak jalan 4 hari, saya rugi. Yang ketiga, di hari ketiga, nggak ngirim-ngirim juga si LG ini, saya beli mesin cuci tempat lain. Nggak mau saya tiap hari ada pelanggan yang lari. Wah, ini bahaya ini. Nggak jelas nih LG ngirim mesin cucinya kapan, di telepon nggak diangkat, WA nggak dibaca, gitu kan. Nggak bisa terus-terusan kayak gini, saya harus beli mesin cuci yang lain. Akhirnya saya beli mesin cuci. Kemudian saya katakan sama LG, Anda nggak perlu lagi ngirim mesin cuci ke sini. Saya udah beli yang baru. Kembalikan uang yang sudah saya transfer. Ditambah ganti rugi. Jadi saya udah nggak nuntut lagi LG ngirim mesin cucinya, karena saya udah beli di tempat lain, tapi saya minta ganti rugi. 3 hari saya nggak buka usaha saya. Saya menderita kerugian 150 kilo. Kali 150 kilo 3 hari. Dikali 7.000. Ganti LG. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan gugatan ganti kerugian. Pemenuhan perikatannya nggak usah. Gitu kan. Kalau perikatannya kan jual beli mesin cuci. Udah mesin cuci nggak usah, saya juga udah punya. Udah beli di tempat lain. Gitu ya. Yang keempat, pembatalan perjanjian timbal balik. Pembatalan perjanjian timbal balik. Ini biasanya terjadi kalau tidak terpenuhinya wan prestasi oleh salah satu pihak, itu sebagai akibat force majeure di luar kekuasaan manusia, gitu ya. Jadi LG ini sudah mau kirim mesin cucinya, kemudian tidak bisa dikirim. Sebagai pelaku usaha yang amanah, gitu ya, dia telepon saya. Itu kan ada itikat baik berarti kan, dia telepon saya, Bu Nizla, ini kami tertahan di perbatasan Jakarta sama Kota Tangerang apa ya? Saya pernah baca tuh, perbatasan Jakarta Barat dengan Banten. Di Meruya kalau nggak salah, anggap aja Meruya gitu ya. Nah gitu. Bu Nizla, kami sudah sampai di Meruya. Mau masuk Banten, mau masuk Kota Tangerang, tapi kami tertahan di sini. Sebab berdasarkan Pergub DKI Jakarta yang juga ya karena akibat COVID, maka orang Jakarta itu nggak boleh keluar daerah, gitu ya. Orang luar Jakarta nggak boleh ke Jakarta. Jadi gimana nih Bu Nizla? Kemudian dia kirimnya sebelum waktu yang ditentukan 4 hari, dia di hari kedua udah mau kirim gitu kan. Wan prestasi juga, tapi bukan keinginan dia gitu. Nah, jadi saya ngomong gini, ya udah deh, emang gimana lagi, nggak bisa. Gini aja deh, kita batalin aja ya perjanjian jual belinya. Anda kirim aja lagi uang yang udah saya transfer. Jadi nanti uang yang udah saya transfer itu mau saya belikan mesin cuci aja di Kota Tangerang. Selesai.
pembatalan perjanjian timbal balik. Pada saat itu belum ada kerugian yang saya derita. Gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi nggak semua wan prestasi itu kita sikapi dengan menggugat. Lihat dulu alasan wan prestasinya apa. Kalau memang nggak boleh keluar dari DKI Jakarta, keluar daerah, kita bisa apa? Gitu kan? Nah, itu. Yang kelima, pembatalan dengan ganti kerugian. Nah, ini lain ceritanya kalau begini. Yang LG-nya ngirim mesin cuci setelah 4 hari terlambat. Alasannya sama. Nggak boleh keluar Jakarta. Kapan itu peraturan gubernurnya terbit? Wah, udah mau berakhir lagi. Tinggal satu lagi nih terakhir ya. Kapan peraturan gubernurnya terbit? Baru hari ini. Hari ini terbit. Loh, kan Anda bisa kirim mesin cucinya 2 hari yang lalu. Kalau Anda kirim 2 hari yang lalu, kan bisa sampai ke Tangerang. Ini Anda tanpa pemberitahuan ke saya, tiba-tiba memberitahukan seperti ini. Saya udah 4 hari ini, usaha laundry saya nggak jalan. Gitu kan? Ya sudah, dibatalkan perjanjiannya, tapi disertai dengan ganti rugi. Gitu ya. Nah, baik. Daripada nanti putus lagi, belum selesai putus gitu ya, kita akhiri saja ya perkuliahan hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin 10 menit cukup nggak ya? Satu pertanyaan dengan jawabannya. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Baik. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Ya, sama-sama. Nanti soalnya saya share ya, insya Allah malam udah jadi. Baik Bu, baik Bu. Baik Bu, makasih. Waktu pengerjaannya 3 hari, ya. Jadi tenang aja. Ya. Ya. Ya, Bu.